Bayangkan seorang TKW sederhana dari Sumedang, tiba-tiba hidupnya berubah bak kisah drama paling gila. Dihamili 7 pria Arab, termasuk seorang pangeran mahkota yang dingin dan playboy. Lalu, apakah ia akan memilih kekayaan tanpa cinta, atau lelaki sederhana yang penuh kasih? Assalamualaikum sahabat semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis di kolom komentar kota asal kalian, biar kita makin akrab. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nina hanyalah seorang gadis sederhana dari pelosok Sumedang. Hidupnya sejak kecil penuh dengan perjuangan. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Ibunya hanyalah seorang penjual gorengan di pinggir jalan pasar. Kehidupan mereka keras, makan pun sering harus menunggu belas kasihan tetangga. Namun di balik kesederhanaan itu, Nina tumbuh dengan wajah yang cantik alami, tatapan mata yang teduh, dan senyum yang selalu mampu menghapus lelah orang-orang di sekitarnya. Setiap sore, Nina duduk di teras rumah bambunya yang sudah mulai miring dimakan usia. Dari kejauhan, ia sering memandang sawah yang membentang, sambil membayangkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hatinya, ia berjanji, "Aku harus berangkat kerja ke luar negeri. Aku harus merubah nasib, walaupun harus meninggalkan kampung halaman." Ketika kabar tentang lowongan kerja sebagai TKW di Arab sampai ke telinganya, Nina langsung mendaftar. Ia tahu, menjadi TKW bukan pekerjaan mudah. Banyak cerita tentang teman-temannya yang pulang dalam keadaan hancur, bahkan ada yang tak pernah kembali. Tapi demi ibunya, demi adik-adiknya yang masih kecil, Nina nekat. Ia ingin menjadi pahlawan keluarga, walau harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Hari keberangkatan tiba. Terminal bus di Sumedang penuh sesak oleh keluarga para calon TKW. Suara tangisan bercampur doa, pelukan perpisahan penuh haru. Ibunya memeluk erat tubuh Nina yang kurus namun kokoh. "Neng, jaga diri ya. Ibu nggak punya apa-apa lagi selain kamu. Jangan lupa sholat, jangan pernah tinggalkan Allah. Kalau kamu lelah, ingat wajah ibu di sini." Air mata Nina jatuh tanpa bisa dibendung. Ia mengangguk, berusaha tegar. Dalam hati ia berkata, "Aku akan kuat, Bu. Aku akan pulang membawa kebahagiaan untukmu." Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Nina akhirnya menginjakan kaki di tanah Arab. Hatinya berdebar. Segalanya terasa asing. Panas matahari yang menyengat, bahasa yang tak ia pahami, dan budaya yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Ia ditempatkan di sebuah rumah besar milik keluarga kaya. Rumah itu bak istana, dengan pilar-pilar marmer, halaman luas, dan pintu gerbang setinggi pohon kelapa. Awalnya, Nina merasa kagum. Tapi kekaguman itu hanya bertahan sebentar. Hari-hari berikutnya, ia harus bekerja tanpa henti. Mencuci, menyapu, memasak, melayani anak-anak majikan, bahkan kadang tak sempat tidur. Malam-malamnya dihabiskan dengan menangis pelan di pojokan kamar kecil tanpa jendela. "Apakah ini takdirku? Kenapa aku begitu jauh dari rumah hanya untuk merasakan penderitaan baru?" bisiknya pada dirinya sendiri. Namun Nina tak pernah menyerah. Setiap kali ia merasa putus asa, wajah ibunya muncul dalam bayangan. Itu yang membuatnya bertahan. Suatu sore yang panas, ketika Nina sedang menjemur pakaian di halaman belakang, seorang pria Arab lewat. Ia tampan, berkulit cerah, dengan sorot mata tajam. Dari cara berbicaranya, Nina tahu bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Ternyata ia adalah kerabat dekat majikannya, seorang pengusaha muda yang kaya raya. Awalnya, pria itu hanya sekadar menyapa. Namun entah mengapa, sorot matanya selalu mencari-cari wajah Nina. Ada sesuatu yang membuat pria itu berbeda dari lelaki Arab lain. Nina merasa tidak nyaman, tapi juga tidak bisa menghindar. Setiap kali ia muncul, jantung Nina berdetak lebih cepat. Tak berhenti di situ. Malam harinya, Nina sering mendapati pesan singkat di ponsel bututnya yang ia bawa dari Indonesia. "Kamu cantik. Aku ingin mengenalmu lebih dekat." Awalnya ia mengabaikan. Tapi semakin hari, pesan itu semakin sering datang, bukan hanya dari pria yang sama, tapi juga dari beberapa pria lain yang dikenalkan lewat lingkaran sosial keluarga majikannya. Nina yang awalnya polos, kini mulai menjadi pusat perhatian.
Kecantikannya yang sederhana, kerendahan hatinya, dan kelembutannya membuat banyak pria Arab terpesona. Bahkan, ada kabar bahwa seorang pangeran mahkota, salah satu pewaris tahta kerajaan, turut memperhatikannya. Namun, sang pangeran bukanlah pria yang bisa diandalkan. Sikapnya dingin, playboy, hanya memandang Nina sebagai permainan sesaat. Ia menawarkan harta berlimpah, perhiasan, bahkan janji-janji manis yang sulit ditolak. Tapi hati Nina selalu gelisah. Benarkah cinta bisa dibeli dengan kekayaan? Di sisi lain, ada pria yang sama sekali bukan ayah biologis anak yang ia kandung di kemudian hari, tetapi sikapnya jauh berbeda. Ia lembut, penuh perhatian, dan benar-benar peduli pada perasaan Nina. Ia tidak kaya raya, bahkan hidupnya sederhana. Tapi setiap kali pria itu berbicara, Nina merasa tenang, merasa dilindungi. Babak kehidupan Nina berubah semakin rumit. Ia tak pernah menyangka bahwa keputusannya merantau akan menyeretnya ke dalam lingkaran 7 pria dengan 7 janji berbeda. Ada yang menawarkan istana, ada yang menawarkan cinta tulus. Ada yang membuatnya menangis, ada yang membuatnya tersenyum. Dan malam itu, ketika ia menatap langit gurun yang bertabur bintang, Nina memeluk dirinya sendiri. Air mata jatuh perlahan. Ya Allah, apakah ini ujian MU untukku? Apakah aku harus memilih hidup mewah tanpa cinta, atau hidup sederhana penuh kasih sayang? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Ia tahu, apapun pilihannya kelak akan mengguncang dunia. Dunia Arab, dunia kampung halamannya di Sumedang, dan tentu, hatinya sendiri. Hari-hari Nina di negeri gurun makin penuh warna. Semula ia hanya ingin bekerja, mengirim uang ke kampung, dan menabung agar ibunya bisa hidup tenang. Namun, tanpa ia sadari, dirinya justru menjadi pusat perhatian. Wajah polos dan sikap lembutnya menarik 7 pria Arab yang datang silih berganti dalam kehidupannya. Pria pertama, sang pengusaha muda. Ia tampan, mapan, dan memiliki jaringan bisnis besar. Pertama kali melihat Nina, ia langsung jatuh hati. Aku bisa memberimu segalanya. Rumah, mobil, perhiasan. Kamu tak akan pernah kekurangan apapun jika bersamaku, katanya sambil menyodorkan sebuah kalung emas. Nina hanya terdiam. Di satu sisi, tawaran itu menggoda. Tapi hatinya tahu, cinta sejati tidak bisa diukur dengan perhiasan. Pria kedua, tentara gagah. Seorang pria berbadan tegap, berseragam militer, dengan sorot mata tajam. Ia mengaku terpesona pada kelembutan Nina. Aku bisa melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu jika kamu bersamaku, katanya dengan penuh wibawa. Nina merasa aman saat di dekatnya. Namun, ia juga merasakan aura keras yang membuatnya takut. Hidup bersama tentara berarti hidup dalam aturan dan disiplin yang kaku. Pria ketiga, pangeran mahkota. Inilah sosok yang paling membuat Nina gelisah. Seorang pangeran pewaris tahta. Kaya raya, penuh wibawa, namun dingin dan angkuh. Ia mendekati Nina bukan dengan kelembutan, melainkan dengan kekuasaan. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Tinggal di istanaku. Anakku akan lahir sebagai darah biru. Kamu akan menjadi wanita paling beruntung di dunia, ucapnya tanpa senyum. Setiap kata-katanya terdengar seperti perintah, bukan ungkapan cinta. Nina bingung, apakah ini jalan menuju kebahagiaan atau penjara emas? Pria keempat, dokter baik hati. Nina jatuh sakit karena kelelahan, dan di rumah sakit ia bertemu seorang dokter. Pria itu merawatnya dengan penuh perhatian, bahkan rela duduk berjam-jam di samping ranjangnya. Kesehatanmu lebih berharga dari apapun. Jangan sakiti dirimu sendiri, katanya lembut. Nina merasakan ketulusan yang jarang ia temui. Dokter itu bukan ayah biologis anak yang ia kandung, tapi ia menunjukkan cinta yang murni, tanpa pamrih. Pria kelima, pemuda pedagang pasar. Seorang pria sederhana yang berjualan rempah di pasar. Hidupnya biasa-biasa saja, tapi ia punya hati yang tulus. Setiap kali Nina datang membeli sesuatu, ia selalu memberikan tambahan tanpa meminta bayaran. Aku tidak punya harta, Nina. Tapi aku punya hati yang tulus untukmu, katanya suatu hari dengan suara bergetar. Ucapan itu menancap di hati Nina. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai bukan karena kecantikan atau daya tariknya, melainkan karena dirinya apa adanya.
Pria keenam, musisi romantis. Ia pandai bernyanyi dan memainkan alat musik khas Arab. Suaranya merdu, lagunya selalu tentang cinta. Ia sering menyanyikan lagu untuk Nina di bawah bulan purnama. Setiap bait lagu ini untukmu. Aku ingin membuatmu tersenyum setiap hari, katanya. Nina terhanyut. Hatinya bergetar mendengar melodi yang seolah diciptakan khusus untuknya. Tapi ia juga sadar, cinta musisi seringkali indah di awal, tapi sulit bertahan lama. Pria ketujuh, lelaki misterius. Inilah yang paling membuat Nina penasaran. Ia tidak kaya, tidak terkenal, tapi penuh rahasia. Ia selalu muncul di saat Nina membutuhkan bantuan, lalu menghilang tanpa jejak. Sekali waktu, ketika Nina hampir pingsan di jalan karena kelelahan, lelaki ini yang menolongnya. Aku tidak ingin apa-apa darimu, cukup lihat aku sekali saja. Aku bahagia, katanya pelan sebelum pergi. Kalimat itu membuat hati Nina bergetar hebat. Ada ketulusan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. 7 pria dengan 7 karakter berbeda. Semua hadir membawa janji. Ada yang menawarkan harta, ada yang menawarkan perlindungan, ada yang menawarkan cinta, ada yang menawarkan perhatian. Namun, tidak semuanya bisa ia percaya. Nina terjebak dalam dilema. Malam-malamnya kini penuh dengan renungan. Ia menutup wajahnya dengan selimut tipis. Berbisik, "Ya Allah, siapakah di antara mereka yang benar-benar tulus mencintaiku? Apakah aku harus memilih jalan yang menjanjikan masa depan jelas, atau jalan yang penuh ketidakpastian tapi penuh kehangatan?" Di antara semua pria itu, sang pangeran adalah yang paling menekan. Ia tak suka melihat Nina dekat dengan pria lain. "Kamu milikku. Anak yang kamu kandung adalah darah biruku. Jangan pernah berpikir untuk menolak aku," katanya dengan nada dingin. Nina gemetar. Ia tahu, melawan pangeran berarti melawan kekuasaan besar. Tapi hatinya menolak untuk tunduk. Ia ingin dicintai, bukan diperlakukan sebagai objek. Di sisi lain, dokter baik hati dan pedagang pasar selalu hadir saat ia menangis. Mereka tahu, anak yang dikandung Nina mungkin bukan darah daging mereka, tapi mereka tetap ingin menjaga. "Aku tidak peduli siapa ayahnya. Aku hanya peduli padamu dan bayi itu," ucap sang dokter sambil menggenggam tangan Nina. Kalimat itu membuat Nina menangis sejadi-jadinya. Ia merasakan perbedaan besar. Pangeran hanya ingin status, sementara pria sederhana justru memberi ketulusan. Setiap janji dari ketujuh pria itu bagaikan rantai yang melilit hati Nina. Ia ingin bebas, tapi sulit melepaskan diri. Ketika ia duduk di bawah pohon kurma pada suatu senja, ia memandangi matahari terbenam dan berdoa lirih, "Ya Allah, berikan aku petunjuk. Aku hanyalah wanita biasa dari kampung. Aku tidak tahu harus memilih yang mana. Aku takut salah langkah. Aku takut mengecewakan anakku." Dan dari sanalah, kisah dilema besarnya benar-benar dimulai. Malam itu, udara gurun begitu dingin. Angin berdesir melewati jendela kecil kamar Nina. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke arah lampu neon redup yang menggantung di atas kepalanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa seperti burung yang terjebak di dalam sangkar emas. Cantik dari luar, berkilau, tapi penuh kesepian dan jeruji tak terlihat. Hari-hari sebelumnya, pangeran mahkota semakin sering menemuinya. Ia datang dengan rombongan pengawal, mobil mewah berderet, dan sikap angkuh yang membuat semua orang tunduk. Setiap kedatangannya selalu membawa hadiah, kalung berlian, cincin bertatahkan batu mulia, bahkan kunci mobil sport yang ditaruh di meja kecil kamar Nina. Namun yang paling menusuk hati adalah kalimat dingin yang ia lontarkan. "Kamu milikku. Anak itu adalah pewaris darah biru. Kamu akan tinggal di istanaku, suka atau tidak suka. Jangan pernah mencoba melarikan diri." Kalimat itu membuat tubuh Nina bergetar. Ia menunduk, tak berani menatap matanya. Dalam benaknya, ia bertanya, apakah ini cinta? Atau hanya penjara baru yang lebih mewah? Beberapa kali, pangeran mengajak Nina ke istana. Bangunan megah dengan pintu emas, karpet merah membentang, lampu kristal bergemerlap menghiasi setiap ruangan. Dari luar, semua terlihat sempurna. Tapi setiap langkah yang ia ambil di dalam istana, hatinya terasa kosong. Para dayang berbisik-bisik ketika melihatnya. Sebagian mencibir,
sebagian iri, sebagian takut. Nina merasa dirinya bukanlah tamu kehormatan, melainkan budak yang dipaksa masuk dalam dunia yang bukan miliknya. Di ruang singgasana, pangeran berkata tegas, "Jika kamu bersamaku, masa depanmu terjamin. Kamu akan menjadi wanita paling dihormati di negeri ini. Tidak ada yang bisa merendahkanmu lagi." Namun nada suaranya dingin, tanpa kelembutan. Nina memandang wajahnya, tampan, berwibawa, namun matanya kosong. Tidak ada cinta di sana, hanya ambisi dan kekuasaan. Di sisi lain, kehidupan Nina juga tak pernah sepi dari kehadiran seorang pria yang jauh berbeda dari pangeran. Seorang dokter sederhana yang pernah merawatnya ketika ia jatuh sakit. Lelaki itu tidak kaya, tidak punya tahta, bahkan bukan ayah biologis dari bayi yang ia kandung. Namun setiap kali Nina bersamanya, hatinya terasa damai. Suatu malam, dokter itu datang dengan wajah cemas. Ia membawa termos kecil berisi sup hangat. "Kamu harus makan, Nina. Kamu terlalu kurus. Jangan biarkan dirimu sakit, kasihan bayinya." Nina menatapnya, dan air mata mengalir begitu saja. Ia merasa benar-benar diperhatikan, bukan karena status, bukan karena tubuhnya, tapi karena dirinya sebagai manusia. Lelaki itu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku tahu anak ini bukan darahku. Tapi jika kamu mengizinkan, aku ingin menjagamu, menjaga dia. Aku ingin jadi tempatmu bersandar." Kalimat itu menghantam hati Nina. Rasanya berbeda jauh dari ancaman dingin sang pangeran. Hari demi hari, dilema itu makin kuat. Pangeran menekan dari satu sisi dengan kekuasaan, janji kemewahan, dan ancaman. Dokter sederhana itu menariknya dari sisi lain dengan ketulusan, perhatian, dan janji cinta sejati. Di dalam dirinya, Nina berperang. Setiap malam, ia berdoa panjang. "Ya Allah, apakah aku harus memilih istana dan masa depan yang jelas, walau hatiku menangis? Atau aku harus memilih cinta yang tulus, tapi penuh ketidakpastian?" Suatu sore, pangeran datang lagi. Dengan nada dingin, ia berkata, "Berhentilah bertemu dengan pria miskin itu. Kamu tidak pantas bersamanya. Kamu adalah calon ibu pewaris tahta. Jangan kotori dirimu dengan cinta murahan." Nina memberanikan diri menatap matanya. Suaranya bergetar, tapi ia nekat berkata, "Yang murahan itu bukan cinta, tapi hati yang dingin. Aku tidak butuh istana jika aku tidak dicintai. Aku hanya ingin bahagia, bukan hanya dihormati." Pangeran terdiam sesaat, lalu wajahnya memerah karena marah. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, dokter itu masuk ke halaman rumah. Ia berdiri tegak, menatap pangeran tanpa takut. "Jangan paksa dia, Tuan. Jika benar cinta, seharusnya memberi kebahagiaan, bukan ketakutan." Ketegangan memuncak. Para pengawal pangeran menatap sinis, siap menyerang kapan saja. Namun Nina berdiri di antara mereka, memeluk perutnya yang mulai membesar, lalu berteriak, "Berhenti. Aku bukan barang yang bisa diperebutkan. Aku manusia, aku punya hati. Dan aku yang akan memutuskan siapa yang akan menemaniku." Setelah kejadian itu, Nina makin bingung. Ia duduk sendirian di bawah pohon kurma, menangis dalam diam. Suara angin gurun seolah menjadi saksi betapa berat beban yang ia pikul. Ia teringat wajah ibunya di kampung. "Kalau kamu lelah, Neng, pulanglah. Rumah kita memang miskin, tapi penuh kasih." Kalimat itu terus terngiang. Lalu ia teringat tatapan dingin pangeran yang penuh kekuasaan. Benar, bersama pangeran, anaknya akan terjamin, hidupnya akan aman, masa depannya jelas. Tapi apakah ia sanggup hidup tanpa cinta sejati? Dan di sisi lain, ada dokter itu, lelaki sederhana dengan hati hangat yang selalu membuatnya merasa hidup kembali. Bersamanya, masa depan memang kabur, tapi ada cahaya kecil berupa ketulusan yang tak tergantikan. Hari-hari Nina berubah menjadi neraka batin. Setiap kali ia bersama pangeran, tubuhnya gemetar, hatinya kosong. Setiap kali ia bersama pria sederhana itu, hatinya bergetar, tapi pikirannya penuh ketakutan tentang masa depan. Seolah hidupnya terbagi menjadi dua dunia. Dunia mewah tanpa cinta, dan dunia sederhana penuh kasih sayang.
Malam itu, ia kembali berdoa sambil menahan tangis. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya gadis dari kampung kecil. Tapi kenapa engkau berikan ujian sebesar ini? Apakah aku harus memilih istana dengan air mata, atau rumah sederhana dengan senyum tulus? Air matanya jatuh deras, menandai awal dari keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam turun dengan cepat di negeri gurun. Bulan sabit menggantung pucat di langit, sementara lampu-lampu istana berkilau seperti bintang yang jatuh ke bumi. Dari luar, semuanya tampak megah. Istana dengan dinding emas, taman yang harum dengan bunga mawar dari Persia, dan kolam air mancur yang terus menyemburkan cahaya lampu warna-warni. Tapi bagi Nina, semua itu hanyalah pemandangan kosong. Di balik megahnya mahkota, ada air mata yang tak terlihat. Air mata yang jatuh setiap malam di bantal lembut istana. Air mata seorang gadis kampung dari Sumedang yang hatinya tersiksa oleh pilihan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pangeran resmi membawanya ke istana, hidup Nina berubah drastis. Ia tidak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tetapi justru menjadi penghuni istana megah. Ia diberi kamar mewah dengan kasur empuk, lemari penuh gaun mahal, dan perhiasan yang nilainya bisa membeli satu desa di kampung halamannya. Namun, kemewahan itu bagai belenggu. Setiap langkahnya diawasi. Setiap kata yang keluar dari bibirnya dipantau. Bahkan senyum pun terasa dipaksa. Para dayang menghormatinya, tapi di balik senyum mereka ada bisikan-bisikan sinis. Itu hanya TKW dari kampung. Apa pantas tinggal di sini? Setiap kali mendengar bisikan itu, dada Nina terasa sesak. Ia ingin berteriak, aku tidak pernah meminta ini semua. Aku hanya ingin dicintai dengan tulus, bukan dikurung dalam istana emas. Pangeran mahkota semakin sering menemuinya. Namun, setiap pertemuan selalu sama. Wajah tampan dengan tatapan dingin, kata-kata penuh perintah, tanpa sentuhan kelembutan. Kamu harus belajar tata krama istana. Kamu akan menjadi ibu dari pewaris tahta. Jangan mempermalukan aku dengan sikap kampunganmu. Nina menunduk, menahan air mata. Ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Tapi di dalam hatinya, ada gelombang amarah. Apakah aku hanya alat? Apakah aku hanya rahim yang melahirkan pewaris? Di mana letak cintanya? Setiap kali pangeran meninggalkan kamarnya, ia menangis diam-diam. Air matanya jatuh, membasahi bantal satin yang seharusnya menjadi simbol kenyamanan. Dalam kesepian itu, pikiran Nina sering kembali ke kampung halamannya di Sumedang. Ia teringat suara adzan dari musola kecil, bau tanah basah setelah hujan, tawa adik-adiknya yang sederhana, dan pelukan hangat ibunya. Semua itu jauh lebih berarti daripada istana yang berkilau. Ia membayangkan dirinya duduk di teras rumah bambu, memandangi sawah yang menghijau, sambil menyeruput teh panas bersama ibunya. Kenangan itu membuatnya menangis semakin keras. Di tengah penderitaan itu, dokter sederhana yang dulu pernah menolongnya diam-diam masih mencari cara untuk menemui Nina. Suatu sore, ia berhasil mengirim pesan melalui seorang pelayan yang bersimpati pada Nina. Pesan itu sederhana, aku tidak bisa melihatmu menderita. Jika kamu butuh tempat untuk menangis, aku ada di sini. Nina membaca pesan itu sambil terisak. Hanya satu kalimat, tapi terasa lebih berharga daripada ribuan perhiasan dari pangeran. Beberapa hari kemudian, secara diam-diam, dokter itu berhasil menemui Nina di sebuah taman kecil di belakang istana. Malam sunyi, hanya ada suara air mancur. Nina melihatnya, dan tanpa banyak kata, ia langsung menangis di pelukannya. Aku lelah, aku tidak bahagia, semua ini hanya topeng. Nina, kamu tidak sendiri. Jika kamu ingin pergi, aku akan menemanimu, walau tanpa harta, tanpa jaminan. Aku lebih memilih hidup miskin bersamamu, daripada melihatmu menangis di istana. Kata-kata itu menusuk hati Nina. Tangisnya pecah semakin keras. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Pangeran mengetahui pertemuan diam-diam itu. Malam berikutnya, ia mendatangi kamar Nina dengan wajah penuh amarah. Kamu berani mengkhianatiku? Kamu lupa siapa aku? Aku bisa membuat pria itu lenyap dalam sekejap. Jangan pernah bermain api, atau kau akan terbakar. Nina gemetar, tubuhnya lemas.
Tapi di tengah ketakutannya, ia memberanikan diri menjawab dengan suara bergetar. Jika cinta berarti ancaman, maka itu bukan cinta. Itu penjara. Wajah pangeran memerah. Ia meninggalkan kamar dengan langkah berat, tapi ancaman itu menggantung di udara, membuat Nina semakin tertekan. Malam itu, Nina bersujud lama sekali di atas sajadah. Air matanya membasahi lantai marmer. Ia berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu aku tidak bahagia. Aku tidak butuh mahkota jika hanya membuatku menangis setiap malam. Tunjukkan aku jalan yang benar, sebelum aku hancur dalam kebimbangan ini. Doa itu mengalir bersama air mata yang tak henti. Ia merasa hampa, tapi di dalam kehampaan itu ada cahaya kecil, keyakinan bahwa Allah pasti mendengar. Hari-hari berikutnya, Nina semakin terjebak dalam pusaran dilema. Di satu sisi, pangeran menawarkan masa depan anaknya yang pasti, hidup sebagai bangsawan, terjamin, dihormati seluruh negeri. Di sisi lain, ada lelaki sederhana yang tidak punya apa-apa selain cinta dan hati yang tulus. Setiap kali ia menatap perutnya yang kian membesar, ia bertanya dalam hati, "Anakku, jalan mana yang harus kita pilih? Apakah kamu akan lebih bahagia dengan mahkota, atau dengan cinta sederhana?" Air mata Nina menjadi saksi dari luka yang tak terlihat. Ia sadar, kemewahan tanpa cinta hanyalah kesepian yang dibungkus emas. Tapi keberanian untuk meninggalkan istana bukanlah hal mudah. Ancaman pangeran, bisikan dayang, dan tatapan dunia menekannya dari segala arah. Namun jauh di lubuk hatinya, Nina tahu, suatu saat ia harus memilih. Pilihan itu tidak hanya akan menentukan hidupnya, tapi juga masa depan anak yang ia kandung. Di balik mahkota, ada air mata. Dan di balik air mata, ada doa yang menunggu jawaban. Malam itu, langit gurun tampak gelap gulita. Angin berembus kencang, membawa butiran pasir beterbangan hingga menempel di jendela-jendela kaca istana. Nina berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Gaun mewah berwarna emas membalut tubuhnya, perhiasan berkilau menghiasi leher dan tangannya. Dari luar, ia tampak seperti seorang putri yang sebentar lagi akan dinobatkan. Tapi di dalam hatinya, badai yang jauh lebih besar sedang berkecamuk. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Tangannya gemetar memegang perutnya yang kian membesar. Bayi itu menendang pelan seolah ikut berbicara, seolah mengingatkan, "Ibu, pilihlah jalanmu dengan hati, bukan dengan rasa takut." Esok harinya, seluruh istana gempar. Kabar kehamilan Nina sudah tersebar ke seluruh negeri. Para pejabat kerajaan berbisik-bisik, sebagian mendukung, sebagian menolak. Banyak yang mencibir, bagaimana mungkin seorang TKW dari kampung kecil bisa mengandung darah bangsawan. Pangeran Mahkota, dengan wajah tegasnya, berdiri di tengah aula singgasana. Semua mata tertuju padanya, dan semua orang tahu, hari itu ia akan memutuskan nasib Nina. Mulai hari ini, ia adalah wanita istana. Anak dalam kandungannya adalah pewaris darah biru. Tidak ada yang boleh meragukannya. Suara pangeran bergema di seluruh ruangan. Tepuk tangan terdengar dari beberapa bangsawan, tapi sebagian wajah tampak tidak ikhlas. Nina hanya menunduk, hatinya bergetar hebat. Ia merasa dipaksa masuk ke dalam dunia yang bukan pilihannya. Malam itu, ketika semua orang tidur, Nina duduk sendirian di balkon istana. Ia menatap bintang-bintang jauh di langit. Kenangan kampung halaman kembali menghantamnya. Suara ibunya, tawa adik-adiknya, bau tanah basah setelah hujan, semua seolah memanggil-manggil. Air matanya jatuh. Ia berbisik lirih. "Ya Allah, aku lelah. Aku tidak ingin hidup penuh kepura-puraan. Aku hanya ingin dicintai dengan tulus, bukan dihormati dengan rasa takut." Tiba-tiba, bayangan lelaki sederhana itu muncul di benaknya. Dokter baik hati yang selalu menggenggam tangannya, yang selalu berkata ia rela menjaga meski bukan ayah biologis bayi ini. Hati Nina bergetar. Hari besar pun tiba. Seluruh bangsawan berkumpul di aula kerajaan. Pangeran berdiri gagah dengan jubah kebesarannya. Di sisi lain, Nina dipakaikan gaun putih, melambangkan kesucian dan pengakuan resmi sebagai ibu dari calon pewaris. Semua orang menunggu, akankah ia menerima atau menolak mahkota itu? Suasana hening.
Pangeran mengulurkan tangan. Nina, dengan ini aku akui dirimu sebagai ibu dari pewaris tahta. Bersamaku, hidupmu akan terjamin. Pilihlah aku, dan dunia akan menghormatimu. Semua mata menatap Nina. Napasnya tercekat. Hatinya berteriak. Air matanya menetes. Lalu ia menggeleng pelan. Aku tidak bisa. Ruangan seketika gempar. Bisikan, teriakan, bahkan ada yang menjatuhkan gelas saking terkejutnya. Nina melanjutkan dengan suara bergetar, tapi penuh keyakinan. Aku tidak butuh mahkota, aku tidak butuh istana. Aku hanya ingin cinta yang tulus. Kekayaan bisa memberi kenyamanan, tapi tidak bisa menghapus luka di hatiku. Aku memilih hidup sederhana, bersama orang yang benar-benar mencintaiku dan anak ini apa adanya. Pangeran terdiam. Wajahnya memerah, genggaman tangannya mengepal keras. Semua orang menunggu amarahnya meledak. Namun, justru senyum dingin yang muncul di bibirnya. Kamu berani menolak aku di depan semua orang? Ingat, kamu sedang menantang kekuasaan, bukan hanya aku. Nina menatap matanya. Meski takut, ia tidak mundur. Aku tidak takut. Lebih baik aku hidup miskin dengan bahagia, daripada kaya tapi setiap malam menangis. Tiba-tiba, dari pintu aula, lelaki sederhana itu muncul. Dokter yang selama ini menjaga dari jauh. Ia berjalan maju dengan langkah mantap, meski pengawal berusaha menghalanginya. Suaranya lantang. Jika ia menolak istana, biarlah ia bersama aku. Aku akan menjaganya, meski dunia menentang. Ruangan semakin gaduh. Bangsawan berteriak, pengawal bersiap menariknya keluar. Namun, Nina berlari, memeluk lelaki itu erat-erat. Tangis pecah. Untuk pertama kalinya, air mata Nina bukan karena kesedihan, melainkan karena keberanian. Ia akhirnya memilih jalannya sendiri. Pilihan yang mungkin penuh risiko, penuh ketidakpastian, tapi juga penuh cinta dan kebebasan. Pangeran hanya bisa menatap dengan mata tajam. Namun ia tahu, hatinya yang dingin tidak akan pernah bisa menandingi cinta tulus lelaki sederhana itu. Nina menggenggam tangan kekasih pilihannya, sambil menatap semua orang di ruangan. Aku mungkin hanya TKW dari Sumedang. Tapi aku punya hati. Dan hati ini memilih cinta, bukan mahkota. Keputusan itu mengguncang seluruh negeri. Media Arab menulis berita besar, Pangeran Mahkota ditolak oleh TKW Sumedang. Dunia heboh, nama Nina menjadi viral. Ada yang mencibir, ada yang kagum, ada yang mendoakan. Namun bagi Nina, semua itu tidak penting. Yang terpenting, ia akhirnya menemukan kebahagiaan. Ia berjalan keluar dari istana bersama lelaki yang ia pilih. Tidak ada jaminan masa depan, tapi ada pelukan hangat yang tulus. Di kejauhan, ia menatap langit gurun dan berbisik, "Ibu, aku sudah memilih. Mungkin aku tidak pulang dengan harta, tapi aku pulang dengan cinta." Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini adalah air mata kebebasan.